88,5 FM Supradio Informasi dan Inspirasi Nusantara. Halo teman-teman, waduh gimana nih kabarnya pada malam hari ini ya kan? Ketemu lagi nih bareng sama saya Alia Sofia. Tentunya nanti kita akan cerita-cerita bareng, cerita-cerita tentang yang menginspirasi gitu deh pokoknya. Dan kali ini ada tamu spesial nih. Boleh dikenalin nih siapa nih? Halo semuanya, nama aku Bima Aditya. Jadi Bima ini teman-teman merupakan penyiar muda nih, fresh graduate tapi langsung terjun ke dunia radio. Masya Allah, tabarakallah. Iya betul. Waduh, ketawanya sangat tidak selili gitu. Tapi tidak apa ya? Kalau sulit Oh gitu. Oh penyiar tuh kayak gitu ya? penyiar ketawanya tuh. Oh gitu. Kalau katanya Gen Z sekarang tuh ketawa karir. Iya, ketawa karir karena memang untuk siaran, untuk kerja. Jadi karir. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam nanti ya. Dan ini langsung aja kita masuk ke sesi Q&A teman-teman. Jadi ini yang pertama, sejak kapan sih Kak Bima tuh jadi penyiar radio? Kalau bicara sejak kapan ya, kali ya? Baru banget guys, baru banget. Aku tuh wisuda tuh baru bulan apa ya? November. Oh, November. Oktober salah. Oktober berarti baru beberapa bulan yang lalu Bulan ya? lalu, baru bulan lalu wisuda. Tapi sebelum wisuda pun aku sudah masuk ke radio karena memang lulus duluan kan, semester duluan. Tapi untuk wisudanya masih belum. Jadi dari situ aku nyari-nyari aja sih, nyari-nyari loker. Ternyata di radio tempatku itu buka, which is radio. Terus aku nyoba dan langsung keterima sih. Tapi keterimanya awalnya magang dulu. Magang dulu tapi alhamdulillah sekarang sudah lepas. Kalau untuk magangnya berapa bulan nih Bima? Kalau magangnya normalnya 3 bulan, tapi alhamdulillah aku cuma jalanin 2 bulan. Waduh, jadi di bulan kedua sudah bisa lepas dari magang. Waduh, ini unggulan berarti ya. Alhamdulillah. Dan ini apa sih yang buat Bima tuh tertarik gitu ya untuk terjun di radio lah, apalagi itu radio sekarang ya di anak muda tuh apa sih radio tuh kayak jarang gitu didengerin. Oke. Iya sih, yang bikin aku tertarik karena memang mungkin background kuliahku ya kak. Kuliahku kan ilmu komunikasi, jadi memang di situ, apalagi aku ambil konsentrasi jurnalistik. Jadi memang di situ banyak mata kuliah yang broadcasting, mungkin kayak televisi, video-video gitu. Salah satunya itu radio. Jadi aku memang sudah mendalami lah radio itu di mata kuliah itu gitu. Jadi tertarik. Justru aku tertarik sama dunia radio itu sejak aku zaman sekolah kak. Sekolah aku SMK kan multimedia itu aku sudah tertarik. Tapi memang kalau dilihat realitanya ya, tapi masih ada ya, emang masih works gitu ya, emang masih worth it menjadi penyiar radio di era sekarang gitu. Karena memang jujur guys, aku pun bukan pendengar radio kalau di rumah gitu. Oke deh, tapi kalau untuk pengalaman jadi MC atau mungkin jadi yang public speaking deh, pokoknya speaking di depan orang-orang mungkin. Speaking ya, apakah sudah pernah gitu ya? Iya, untuk pengalaman public speaking sendiri aku juga dapetin dari masa-masa kuliah ya tentunya gitu. Jadi aku juga alhamdulillahnya di kuliah itu gak kupu-kupu. Oh gitu, gak kupu-kupu ya, kuliah pulang. Tips buat teman-teman yang mungkin baru masuk kuliah, jangan kupu-kupu karena memang itu menurutku membantu banget ya, dan itu works di aku. Jadi aku juga ikut organisasi yang bisa ngembangin public speakingku. Gitu, aku juga pernah jadi MC di acara. Mungkin meskipun sebatas acara diklat, itu pun sudah membangun mental kita untuk berbicara di depan umum. Karena nggak semua orang bisa gitu loh, kayak gitu. Jadi dari kuliah itu, dan terutama memang ilmu komunikasi kan, kuliahnya. Tapi meskipun gitu ya guys, gak semua orang ilmu komunikasi itu juga bisa lancar public speaking. Bisa ya, gak semua orang tuh bisa untuk public speaking. Jadi teori aja tuh gak cukup, kita harus juga ke lapangan. Caraku ke lapangan itu, aku ikut organisasi, aku jadi MC, aku jadi pemateri, kayak gitu-gitu. Oke. Kan Bima nih baru gitu ya untuk terjun ke dunia radio. Tantangannya apa sih kalau terjun di radio? Mungkin baru pertama kali saat siaran tuh apa gitu? Kalau tantangannya sebenarnya
cukup tricky ya Kak, karena mungkin kalau orang lihatnya tuh orang awam tuh radio cuman suara doang. Waduh. Justru itu letak susahnya, karena di saat orang nggak bisa lihat muka kita, nggak bisa lihat mimik kita, gimana caranya orang itu nyampe gitu apa yang kita sampaikan meskipun hanya suara gitu. Justru itu yang susah. Tantangannya justru banyak banget ya. Kayak kita nggak boleh belibet, meskipun mungkin kalau jadi MC atau yang sudah publiknya tuh publik banget ya, maksudnya kayak offline gitu loh. Offline itu kan belibet masih oke, masih bisa bercandain, masih bisa ditutupin sama gestur gitu. Tapi kalau radio pendengar tuh nggak bisa lihat kita, suara aja. Jadi salah sedikit pun tuh pasti ketara. Jadi tantangannya di situ sih, belibet. Aku juga masih sering belibet, kayak bingung, pasti deg-degan juga pasti. Ini mau ngomong apa, gini-gini. Terus kalau jawab telepon dari pendengar tuh takut topiknya mati gitu. Harus mengalirkan kalau jawab telepon. Itu sih tantangannya. Nah, tapi kalau saat mau mulai siaran itu kan ada prepare-nya. Kalau prepare ala-ala Bima nih apa sih? Prepare ala-ala Bima itu mengeluarkan kodam dulu ya. Mengeluarkan kodam dulu. Gimana nih? Gitu. Karena kalau kita nggak gituin itu nanti pas on air tiba-tiba gitu. Itu gitu. Juga sering gitu. Pas on air itu kayak, karena kan on air kan pasti kita deg-degan ya Kak. Itu juga ada teorinya sih, kalau deg-degan tuh bisa mual gitu. Gitu. Nah, aku langsung keluarin aja di awal meskipun nggak mual-mual banget. Aku keluarin. Yang pastinya minum itu harus dibanyakin sampai aku kalau di studio tuh pipis terus. Karena emang banyak minum biar suaranya gitu. Nggak serak ya. Itu tips dan Iman nanti ya kalau mau mulai siaran. Mungkin ada orang yang hanya langsung itu udah profesional ya. Kalau aku langsung harus gitu dulu, harus keluar senyawa-nyawanya dulu baru bisa aman. Kodamnya harus keluar dulu ya. Nah, kalau menurut Bima, menurut Bima masa depan radio tuh gimana sih, apalagi di era sekarang? Ya, itu cukup berat ya. Karena juga kita semua juga tahu, mungkin Kak Alia juga, aku juga sebagai anak Gen Z yang benar-benar asing dengan radio. Betul sekali. Kita pun pasti pernah ya mendengarkan radio, tapi itu masa kecil banget. Kayak aku kayaknya terakhir tuh TK gitu deh, yang rutin di rumah gitu. Maksudnya setiap hari tuh ayah nyetel radio. Kayak dulu tuh kayak 98,4 suara gini. Itu semua pasti tahu kan Gen Z, karena emang kecilnya sering denger itu. Tapi menurutku sejak masuk SD itu udah hilang radio. Sampai apalagi sampai sekarang gitu. Awalnya aku pas mau masuk radio itu juga sebenarnya sempat di underestimate sama sama lingkungan, mungkin sama teman-teman, bahkan sama keluarga sendiri guys gitu. Kayak emang masih ada radio zaman sekarang, emang masih relevan zaman sekarang, siapa yang dengerin? Lo jangan salah, setiap media itu kayaknya emang ada targetnya masing-masing. Aku juga dulu pikir gitu, ternyata pas dijalani, wah, yang telepon banyak banget sampai kewalahan. Yang request banyak banget sampai kewalahan. Betul jadi sekali. Mungkin kalau orang lihatnya nggak ada orang, tapi kayak kalau kita fokusin secara detail itu ada gitu. Ini kalau harapannya sendiri dari Bima apa sih? Kalau harapan tentunya juga mungkin generasi kita atau lebih bawahnya lagi lah ya, lebih melek lagi gitu tentang radio gitu ya. Meskipun memang kurang relevan sih, aku juga mengakuinya, tapi kayaknya juga nggak salah deh kalau aku juga misal naik taksi online gitu-gitu, kadang juga mereka juga nyetel radio gitu. Itu kan juga nggak salah buat temen di jalan gitu. Tapi memang ya untuk pendengar di media aku sekarang itu memang kebanyakan memang orang yang sudah sepuh gitu. Ada target pasarnya. Iya, ada target pasarnya sendiri. Memang mungkin mereka yang nggak punya HP online gitu, punyanya HP-nya pulsa gitu, jadi nggak punya sosial media, jadi di rumah tuh masih kebawa aja radio gitu. Sekarang kalau ditanya di rumah ada radio nggak, kan Enggak. Aku pun juga nggak ada, sebagai penyiarnya pun aku nggak punya gitu. Tapi memang harapan besarnya
radio bisa semakin besar sih ke depannya. Entah ada gebrakan baru, mungkin teknologi baru yang mungkin Waduh. kalau sekarang kan juga bisa diakses kemana-mana kan. Setiap radio Betul. kan pasti punya website streamingnya masing-masing gitu, bisa Nah. diakses di HP. Tapi jujur aja kalau mau buka juga kayak ribet gitu kan, aduh harus di Google dulu gini gitu. Kalau Itu di sih, streaming tuh bisa ini ya sampai ke luar kota, luar pulau, iya, luar angkasa, kalau mungkin bahkan yang ya. luar angkasa, luar biasa. Luar Kalau angkasa. kalau di analog kan terbatas ya mungkin karena Oke. pemancarnya tuh nggak bisa menjangkau. Mungkin kalau Surabaya aja, tapi kalau udah keluar mungkin ke Sidoarjo dikit tuh kadang nggak ketangkap. Nah, kalau Betul. streaming Oke, mau oke. di Palembang, mau di Jakarta, mau dimanapun luar angkasa Mars tuh Oke. asalkan punya kuota. Asalnya kuota ya. Kalau nggak punya beli dulu. Aduh. Nah, kalau ini akan ada ini akan jadi pertanyaan penutup. Oke, Ini, kok nggak ya. biasa ya? Terakhir, Boleh. tips dari Bima untuk anak Gen Z atau gen-gen baru yang mau terjun di radio. Oh. Apa sih kalau dari Bima tuh? Tipsnya ya mungkin pasti kalau yang tertarik tuh dia harus punya minat dulu ya. Oke. Harus punya minat dulu buat terjun ke radio. Terus tipsnya mungkin nggak usah ragu deh, nggak usah dengerin setan-setan di luar sana mungkin ya yang kayak aduh jangan radio ngapain gitu. Ini hidup kamu. Kalau misal kamu merasa minat dan passionmu di radio kayak aku ya, kita jalani aja, kita coba aja. Toh nggak ada salahnya untuk mencoba, nggak ada salahnya untuk mencari pengalaman. Oke. Terus tipsnya dilatih aja public speakingnya, karena kalau di radio tuh public speaking tuh of course tentu banget perlu banget gitu ya, karena suara kita tuh menjual suara, bukan menjual yang lain-lain, intonasi dan lain-lain. Kalau bisa logat-logat medokmu itu dihilangin gitu, bukan rasis ya, tapi memang itu kebutuhan gitu. Itu pun juga nanti butuh kita di luar radio tuh juga pasti butuh gitu. karena berhubungan sama orang, kita public speakingnya enak, pasti membekas gitu kan di orang, kayak kenal orang baru, anak ini loh pinter cak public speakingnya, ngomongnya loh enak, pasti itu juga jadi bekal kita gitu loh. Gitu sih kalau dari tips dari aku. Oke deh, waduh, memang penyiar muda kita ini sangat spesial ya hari ini. Oke deh, untuk teman-teman yang mau terjun ke dunia radio, jadi jangan ragu ya Bima ya. Untuk tips-tipsnya tadi sudah dikasih tahu juga nih sama Bima. Jadi boleh deh untuk diputar ulang dan dipelajari lebih lanjut. Ya, kalau gitu sudah ya, kita akhiri perjumpaan pada malam hari ini. Kalau begitu saya Lia Sofia pamit undur diri. Selamat malam.